Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan terkait dengan materi hukum Archimedes. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman. Pertanyaannya adalah, menurut teman-teman, apakah semua benda berat dapat tenggelam di air? Bagi teman-teman yang menjawab iya, maka terjadi miskonsepsi di situ. Jawaban yang benar adalah tidak semua benda yang berat dapat tenggelam di air. Contohnya saja kapal laut. Kapal laut memiliki berat hingga ratusan ton, tetapi kapal laut dapat terapung di air. Lalu, kenapa bisa begitu? Kok bisa? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, kita lakukan sebuah percobaan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan adalah yang pertama, 3 gelas berisi air dengan jumlah yang sama, lalu 3 butir telur, dan yang terakhir adalah garam dan sendok. Langsung saja kita masuk ke percobaannya. Kita ibaratkan ini adalah gelas pertama, ini gelas kedua, dan ini gelas ketiga. Langkah yang pertama kita lakukan adalah masukkan garam sejumlah 1 sendok ke dalam gelas kedua. Lalu kita aduk sampai garam benar-benar larut. Selanjutnya, kita masukkan garam sejumlah 2 sendok ke dalam gelas ketiga. Lalu kita aduk dan kita tunggu sampai garam benar-benar larut. Setelah itu, kita masukkan telur ke dalam ketiga gelas. Lalu kita lihat posisi telur di dalam air. Pada gelas pertama, telur terlihat tenggelam. Lalu pada gelas kedua, telur terlihat melayang. Sedangkan pada gelas ketiga, telur terlihat terapung di air. Mengapa posisi telur bisa berbeda? Jawabannya adalah hal tersebut dipengaruhi oleh massa jenis. Dengan menambahkan garam pada air dapat meningkatkan massa jenis air tersebut. Artinya, semakin banyak kandungan garam pada air, semakin besar pula massa jenis air tersebut. Pada gelas pertama, telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Sedangkan pada gelas kedua, telur melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Lalu pada gelas ketiga, telur terapung di air karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa ia mempengaruhi suatu benda dapat tenggelam, melayang, ataupun terapung di air adalah massa jenis benda dan massa jenis air. Apabila suatu benda memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air, maka benda tersebut akan tenggelam. Sedangkan apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis air, maka benda tersebut akan melayang. Lalu, apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, maka benda tersebut akan terapung. Nah, sekarang kita kembali ke kasus kapal laut. Meskipun kapal laut memiliki berat hingga ratusan ton, tetapi kapal laut didesain untuk memiliki ruangan yang luas beserta rongga udara yang membuat massa jenis dari kapal tersebut menjadi lebih kecil. Itulah yang membuat kapal laut dapat terapung di air. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.